ketakutan terbesar aku tuh takut jadi sombong, Cak. Karena sombong tuh ketika kita sombong, Allah tuh ngamuk gitu. Kan sopo? Baru tak keingin aja wes sombongnya kaya gitu loh. Itulah kebudayaan tadi, diperlukan orang-orang yang menang Putri Indonesia yang menurutku diperlukan orang-orang yang masih memegang teguh adat ketimuran. Gitu. Kartini masa kini itu sekarang ya wanita-wanita hebat. Yang menurut aku tuh wanita hebat Kartini masa kini adalah wanita yang independen dan selalu thinking outside the box. Loh hey, anak caci. Get no wis. Halo Rek, ketemu nih Jagongan Surabaya, Jagongan karo Cacake arek Surabaya. Hari ini kita akan membahas, akan berdiskusi Jagongan ngobrol ngomong basa Surabayaan, basa Indonesia karo ning Surabaya, Putri Indonesia akeh predikate. Siapa beliau adalah? Hai, halo Rek Surabaya. Jenengku Elvira Devina Mira, Putri Indonesia 2014 dan ning Surabaya 2012. Ning Elvira, ya apa kabare? Alhamdulillah api, alhamdulillah sik kuat posone. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Covid Surabaya wis level 1. Artinya kita sudah bisa mengadakan dengan yang lebih leluasa lagi, dan mudah-mudahan Covid ini akan benar-benar tergerus sampai zero. Kalau sudah zero, kita akan seperti biasanya, kita akan bisa berkomunikasi, mengadakan kegiatan acara yang kiranya seperti dulu yang sudah kita kangeni. Ning Safira. Elvira. Yang Elvira sampai Safira ya. Safira adekku. Lah, namanya sama-sama. Ning Elvira. Dulu cita-citanya semenjak kecil apa sih sebenarnya? Benernya kalau kecil, dulu waktu masih kecil itu pengennya kerja, pokoknya kerja di luar negeri. Terus pokoknya kerja di PBB gitu kan, atau jadi kerja di kedutaan gitu kan, pengennya pergi yang jauh. Melanglang buana gitu, cari pengalaman. Dan kedua ada dua sih sebenarnya, tapi yang kedua pengen jadi businesswoman. Wah, entrepreneur. Gitu. Entrepreneur ya? Iya. Asli Surabaya ya? Asli. Mulai SD sampai kuliah yang Surabaya. Mulai brojol ning Surabaya. Mulai brojol Surabaya ya. Iya. Tepuk tangan sama. Ning, waktu melok Cak Daning, tentunya kan pertama kali ya ikut festival kontes seperti itu. Dredeg, Cak. Dredeg ya? Terus kesannya seperti apa pada saat awal? Dan itu kan Cak Daning itu kan waktu itu nggak ada Covid, favorit ya, udah menjadi suatu idola arek-arek nom-nom Surabaya, Cak Surabaya. Kesannya seperti apa waktu itu? Wah, saat itu sih yang pastinya dredeg. Karena dulu aku kan nggak pernah kayak ikut-ikut kompetisi kayak gitu, nggak tahu melok, terus nggak tahu gaul kayak ngono, terus ngomong ning ngarep wong-wong akeh itu nggak pernah, Cak. Gitu. Jadi itu merupakan pengalaman baru, pengalaman yang pertama. Wah, itu nggak karu-karuan lah pokoknya. Sampai aku inget banget, dan aku jadiin pelajaran hidupku waktu malam final. Pertanyaan terakhir lagi loh, Cak. Terakhir pertanyaan aku sempet kayak berapa detik tuh ngeblank gitu. Karena saking groginya kayak ngeblank. Aduh, ini jawabnya opo ya, tapi ya udah akhirnya tetap lancar. Tapi kalaupun misalnya itu nggak ngeblank, itu tuh sebenarnya bisa aja gitu. Tapi ya namanya kita nggak tahu ya, demam panggung gitu, dan itu pengalaman pertama. Nah itu sejak saat itu aku jadi no bekal, wah jangan sampai di Putri Indonesia ngeblank kayak gini maneh gitu. Dan akhirnya itu benar-benar pelajaran berharga loh. Kalau nggak ngeblank di Cak Daning itu mungkin Putri Indonesia aku bisa acak adut. Jadi persiapan, jawaban yang sudah dipikiran, begitu ditakonin dredeg kabeh. Wah, itu udah kayak masih inget banget, terus ngeliat atas, aduh.
Eling-eling lah kerja soal gak iso itu. Ngisin nih. Terus itu di panggung lagi. Waktu itu masih kuliah ya? Kuliah di UNER? UNER. Semester berapa waktu itu? 2012 tuh tahun kedua berarti. Tahun kedua ya, semester 2 berarti ya? Semester 4. Semester 4 ya? Oh ya semester 4. Ambil apa dulu di UNER? Hukum internasional? Iya, hukum internasional. Makanya cita-cita ingin jadi... Iya, ke luar negeri, kedutaan, PBB gitu-gitu kan. Cita-cita kan boleh setinggi langit ya. Boleh. Mimpi kan harus benar-benar gimana nanti bisa akan terlaksana. Cak Danning, saya juga pernah jadi juri Cak Danning waktu saya ketua DPRD pertama kali tahun 2002 ya, 2002. Itu kan mesti Cak Danning itu harus bisa parikan. Parian. Harus ada bisa parikan, kan ada soal parikan kan itu. Iya kan? Dulu pernah sih disuruh bikin. Iya, disuruh bikin parikan tuh pasti. Karena itu adalah simbol arek Surabaya, parian. Parian. Dulu juga ada pariannya ya waktu? Iya pasti gawe parian, tapi sekarang gak eling. Gak eling ya? Gak eling. Parianku mbiyen opo ya? Gak eling, Cak, gak eling. Tuku pun omahe Doro. Melok nipon luwih soro. Iya. Iya. Waktu itu juara 2 ya? Iya, wakil 1. Dan setelah juara menjadi Cak Danning, tugasnya kan itu kan anjang kompetisi festival atau Cak Danning itu setiap tahun diadakan. Tugasnya pada saat itu setelah menang lomba apa ya? Ditugasi Pemkot apa waktu itu? Wah, tugasnya tuh kalau misalnya aku bisa ngomong ya Cak, itu gak beda jauh sama Putri Indonesia loh. Dan tapi bedanya Cak Ning tuh pasangan harus sama Caknya gitu. Kalau Putri Indonesia kan solo karir gitu. Tapi tugasnya itu sama besarnya dan kayak bahkan lebih bisa seminggu tuh bisa 3-4 kali gitu dan harus imbang dengan kuliah gitu. Kalau misalnya Putri Indonesia kan memang harus off tuh kuliahnya, konsen persiapan. Tapi kalau Cak Ning nih ya kuliah, iya masalah personal, iya tugas Cak Ning, dan itu tugasnya juga tugas-tugas kedaerahan, tugas-tugas sometimes yang event-event yang nasional seperti itu, ketemu orang-orang penting dan harus pakai baju Ning kan gitu, dan itu kan ada pakem-pakemnya, nggak bisa kayak tiba-tiba pakai baju biasa lah, harus pakai Cak Ning lah, harus dengan selopnya itu, dengan antingnya, make upnya, sasakannya itu. Menurut aku jadi Ning tuh nggak gampang loh, nggak kayak orang bilang enak menang cuma Cak Ning tok gitu kan, terus habis itu udah, enggak, justru menangnya itu yang tok, tapi tugasnya selama setahun itu dan memberikan contoh yang baik untuk anak-anak muda, keren iya, tapi tetap kita itu punyanya pemerintahan gitu, jadi kita harus tahu cara sopan santun, dan apalagi kan ini kan daerah ya, jadi kan lebih di press ke adat budaya, terus habis itu cara toto kromone, terus harus iso ngomong bahasa Surabaya, terus plus Jawa yang halus, kalau misalnya ngomong sama orang-orang yang lebih lebih tua, harus lebih hormat kayak gitu, itu nggak gampang. Malah serunya itu di tugasnya gitu. Serunya tuh di tugasnya. Pernah sampai waktu itu ikut upacara apa gitu sama Bu Risma. Ya Allah, ngisin nih. Pagi itu jam 7 udah di sana. Jadi pas bangun itu udah kayaknya agak telat gitu. Jadi belum sasakannya, belum make upnya gitu. Jadi pokoknya intinya telat, gak sempet sarapan. Abis itu pas upacara aku pingsan loh, Cak. Pingsan ya mana ya? Pingsan pernah. Kita Mansur ya? Iya, pingsan kayak tiba-tiba. Aku juga nggak ngerti pingsan gitu. Tiba-tiba kayak black out, terus orang sadar. Pas sadar itu pas udah diangkut sama Cakku. Oke, ada apa sih ini? Saking panasnya terus kurang mangan. Makanya itu ya kurang sarapan ya. Ning, Cak dan Ning yang selanjutnya kalau mau pacaran terus sarapan dulu, jangan malu-maluin. Kemarin masa pandemi Covid 2 tahun baru kemarin kita adakan Cak Danning lagi, dan meskipun dalam situasi yang masih kita level berapa kemarinnya, level 3 atau berapa, tapi kita tetap mengadakan protokol kesehatan supaya
adat untuk pemilihan Cak Daning ini tidak terlupakan, tidak tergerus. Tapi kemarin ya alhamdulillah cukup sukses kita adakan di Mitra ya. Dulu Biskop Mitra, sekarang ada gedung untuk balai budaya kita dan cukup banyak pesertanya, dan mungkin kalau dilihat dari kompetisinya ya yang dulu lebih anu lah. Karena nggak ada COVID toh. Kemarin COVID dibatasi pesertanya. Oh, jadi ada jaga jarak. Ada jaga jarak. Pakai masker. Pakai apa itu? Shield. Pakai shield itu. ya. Dan ya sekarang kita tugasi juga membantu menyosialisasikan untuk menangani masalah stunting. Jadi tugasnya bantu pemerintahan juga mensosialisasikan pariwisata baru yang ada di Surabaya. Nah, Surabaya ini kan nggak ada wisata alamnya, tapi wisata itu adalah wisata kuliner. Terkenal kan wisata orang-orang dari masjid kuliner. Tiap orang ketemu saya gitu nanya gitu kan, asli mana gitu, asli Surabaya. Wah, kulinernya gokil, Surabaya kulinernya gokil gitu sih kayak gitu. Nggak ada yang pernah bilang Surabaya kulinernya nggak enak, nggak pernah ada. Kemarin kita juga bangga sih. Bangga dengan Surabaya. Bangga. Kemarin kita juga datangkan Pak siapa itu? Audek yang keterangan? Pak Jaya. Wah, kemarin baru buka pakai Pak Jaya. Terus Bu Rudi. Nah, lihat yang Bu Rudi tuh. Terus Cak Mis, cangkruan arek no. Cak Mis yang di Kapuas. Lontong balap Pandut. Itu kan kita untuk bisa mempromosikan, dan orang ternyata juga dengan media sosial seperti ini, lihat ini ada tempatnya di sini, sate klopo Indomoen semua itu. Ini yang kita sudah menjadi bangga lah jadi warga Surabaya ini, seperti kayak Ning, setelah mendapatkan predikat juara 2 itu apa tidak terganggu kuliahnya dengan kegiatan-kegiatan Cak Daning yang mungkin menjadi tugasnya yang ditugasi oleh pemerintah kota? Kalau misalnya dari waktu Cak Ning itu enggak sih. Oh enggak sih Cak. Kalau Cak Ning enggak, karena kan masih dalam kota ya gitu, dan biasanya kalau kan jadwal kuliah tuh enggak yang kayak anak sekolah gitu loh, yang dari jam 7 sampai jam 5. Ada mungkin hari kayak gitu, tapi nggak tiap hari. Gitu, ada yang sampai siang. Biasanya kalau sampai siang bisa ngambil tuh job siang sampai sore atau malam gitu. Enak Cak, sambil tambah-tambah. Oh gitu ya, tambah-tambah pengalaman yang penting. Tambah-tambah, iya, waktu kayak ngerasain gitu kerja gitu kan. Terus habis itu dulu juga pas jadi Ning tuh juga pas jadi model. Jadi wah itu sibuk banget ya kuliah. Iya, tugas iya, model iya, terus habis itu Ning iya. Pernah waktu itu habis tugas Ning langsung gladi resik buat model gitu. Jadi ganti make up lagi. Wah, itu gokil. Orang tua mendukung ya? Alhamdulillah mama mendukung banget. Mama mendukung banget. Pokoknya kalau mama itu sekolahmu loh ya. Ojo sampai gak lulus, sekolahmu loh. Boleh ikut apa aja tapi kayak harus lulus. Karena orang tua itu kalau anaknya sudah selesai apa yang diinginkan orang tua itu lego. Masuk bapak ibu lah lulusan SD, anaknya kudu sarjana. Cita-cita orang tua kan seperti itu. Iya. Saya dulu juga gitu. Orang tua mungkin SD, tapi masih wong gak duwe cita-cita orang tua itu. Cita-citanya kon kudu sarjana. Orang tua masih semua begitu, kon kudu sarjana. Masuk bapak SMA kon kudu sarjana. Ya apa mbuh iku digolekno duit, ya utangan ta ya penting kon kudu sarjana. Seperti itu. Setelah mengikuti Cak Daning, apalagi yang diikuti festival-festival atau kontes-kontes apa ya sebelum ke Putri Indonesia? Langsung sih Cak. Oh langsung ya? Langsung sih. Gitu ya? Soalnya kan 2012 menang Cak Ning, terus 2013 nyerahin jabatan kan? Jabatan. 2013 itu model bekal buat, karena memang goalnya ini Putri Indonesia. Jadi dari 2013 ke 2014 tuh khusus untuk modeling, photoshoot, pengalaman, pokoknya yang catwalk gitu-gitu untuk bekal Putri Indonesia. 2012 akhir itu
wes ngerasa oke gitu ya, wes ngerasa wah iso nih gitu, ada bekal gitu semuanya. Baru 2014 awal ikut pemilihan Putri Indonesia. Januari kok ikut Putri Indonesia ya? Itu lihat dan mengikuti Putri Indonesia itu atas inisiatif sendiri, dorongan teman-teman atau dari orang tua? Mama sih sebenarnya, Mama. Ya? Soalnya dulu kan aku orangnya ikut introvert, ngerti ya, sekolah, belajar, terus mulai nang omah, terus gak oleh metu-metu, gak oleh metu bengi. Ya wes ngertinya ya sekolah, terus habis itu kadang ya melaku ambek temen nang mall, tapi yo nggak spiro sih, nggak kayak arek-arek sing keluyuran ngono, nggak ngerti ya, sekolah. Terus habis itu pas mama tiba-tiba sing kan melo Cak Ning cobaan gitu. Tapi kan nggak iso ngono yo, apa sih nggak ngerti apa-apa gitu, cobaan ae lah, cobaan kok nak pinter, kok nak iso apa ngerti dewe kok gitu. Ya wes akhirnya coba, kok enak ya. Terus habis itu pas diliput pas dapat exposure gitu kan dari Cak Ning, ada beberapa orang yang kayak nawarin buat photoshoot jadi model gitu, baru ngerasa oh enak ya jadi model gitu. Jadi ono iku ya pengalaman tahap-tahapan prosesnya kok ono Cak Ning dulu, terus habis itu model, habis itu catwalk, jadi ngerasa dan itu semuanya otodidak Cak. Gitu kalau ono saya ngajarin, nggak ikut kursus table manner, nggak ngerti gitu. Ndelok nang YouTube gitu ya, apa cara table manner sebelum Putri Indonesia itu nggak pernah ikut kursus. Padahal medsos pada saat itu belum segila sekarang, belum tahun Instagram nggak semua orang punya Instagram, nggak semua. Waktu Putri Indonesia gimana prosesnya pada saat ikut? Oh ya itu juga ini sih prosesnya sangat banyak ya gitu, dan kalau dibilang nggak gampang gitu, karena kan ya istilahnya anak rantau ya kan, anak rantau dari Surabaya gitu, belum pernah keluar rumah sebelumnya gitu kan, kuliahnya juga di Surabaya gitu, jadi nggak pernah jadi anak rantau. Jadi pas menang itu kan nggak boleh pulang Cak, pas menang tuh udah langsung melakukan tugas sebagai seorang putri saat itu juga sama Miss Universe-nya itu, langsung keliling-keliling ke Jogja, terus ada yang ke Surabaya, terus ada lagi maksudnya banyak ke kota-kota daerah-daerah gitu juga, ada langsung tugas gitu. Dan itu juga menurutku sangat kaget ya bagi orang yang minim pengalaman gitu, dan harus bersanding dengan Miss Universe loh. Ini yang mungkin pengalamannya tuh juga udah dunia udah banyak banget gitu, tapi di situ aku belajar ngelihat cara dia berpakaian, cara meskipun orang bule tapi Miss Universe kan pasti ada tata keramanya ya kan, mesti sopan gitu. Lebih banyak belajar otodidak dan learning by doing lah, jarene wong kan, learning by doing gitu ya. Itu kan mewakili Jawa Timur ya, bukan Surabaya lagi. Bukan. Seleksinya di Jawa Timur sendiri seperti apa? Ada waktu itu, seleksinya di Jawa Timur. Di lokal pertama Jawa tuh Timur. Putri Jatim dulu. Dari Cak Ning tuh Putri Jatim dulu, ya Allah lali. Putri Jatim, iya sorry. Jadi dari Cak Ning itu Putri Jatim dulu, dan itu pemilihannya di Surabaya. Di Surabaya juga. Dari 37 kabupaten kota ikut semua di Jawa Timur. Iya, waktu itu lupa, pokoknya ada 30-an. 30-an. Di Surabaya. Kan kadang nggak semuanya ikut, nggak semuanya ngirim gitu loh, Cak. Tapi kan waktu itu kan di atasnya Cak Ning tuh ada Raka-Raki kan. Raka-Raki. Nah, aku tuh nggak ikut Raka-Raki gitu loh. Jadi langsung ke Putri Jatim, ya sempet deg-degan juga sih Cak sebenarnya, kayak ya apa ya, misalnya kayak lebih milih yang kayak Raka-Raki karena mereka lebih kayak di atas, istilahnya kakaknya Cak Ning gitu kan, lebih berpasangan karena lebih luas. Jadi lebih mereka pasti lebih berpengalaman dan lebih bagus gitu. Sempet deg-degan juga sih Kak, Cak gimana nih, akhirnya kayak ya alhamdulillah dari bekal yang Cak Ning ojo sampai grogi blank ngomong. Pengalaman pokoknya gimana caranya harus lancar, harus des gitu. Itu pengalaman banget sih. Putri Jawa Timur berarti nggak ada pasangan ya? Enggak, itu udah
Udah Putri seleksi Indonesia. ke Indonesia. Waktu itu juara berapa? 1. Suara 1. Harus 1 Harus untuk juara 1. dikirim ke. Dikirim juga cuma 1 ya? Harus juara 1. Per provinsi 1 semua berarti. 1 itu pemenang-pemenangnya. Pemenang semua. Tuh, Tambah pengalaman lagi. Itu yo tugas, tapi itu cepet sih Cak, baru dipilihnya tuh akhir-akhir tahun 2013 kalau nggak salah. Terus 2014 Januari maju. Mewakili Jawa Timur. Maju ke Putri Indonesia 2014. Nah, itu kan disiarkan langsung ya. Pada saat itu di TV finalis. Live ya. Live. Nah, kita lihat live gitu. Kan pertanyaannya macam-macam. Nah, ada berapa juri ya? Ada 4 atau berapa ya? 4 apa 5 juri waktu itu ya? 4 apa 5 gitu ya? Pokoknya 4 apa 5, dan ada juri dari Putri Indonesia Jakarta juga. Ada juri dari Putri Indonesia yang dulu juara ya. Itu yang terasa paling meyakinkan menjadi juara, itu bisa menjawab pertanyaan seperti apa waktu itu? Ini yang di Putri Indonesia. Putri Indonesia. Itu jurinya banyak loh, Cak. Banyak ya? 7 apa 8. Pokoknya yang aku yakin banget ya waktu itu kayak, wah ini Tuhan pasti ngebantu jalan nih gitu. Terus ditanya, Cak, apakah ketakutan terbesar kamu? Wah itu masih inget banget sih. Apakah ketakutan terbesar kamu? Nggak tahu kenapa dalam otak aku langsung kayak, wah ini bisa gitu, langsung tek gitu. Ketakutan terbesar saya adalah takut hilangnya rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu ya? Itu langsung kayak hatiku tuh lego gitu loh, Cak. Langsung kayak, wah ini bisa dimulusin nih sama Allah nih gitu. Karena memang ketakutan terbesar aku tuh takut jadi sombong, Cak. Karena sombong tuh ketika kita sombong, Allah tuh ngamuk gitu. Kan sopo, baru tak keingin aja wes sombongnya kaya gitu loh, wes melete gitu kan, wes melete kan. Biasanya yang orang-orang sombong tuh kesentilnya, aku tuh takut sombong, soalnya kesentilnya aku lebih sakit daripada orang-orang yang kayak ya udah gitu. Ria sombong tuh paling takut. Beda sama orang Barat ya, orang Barat itu paling takut dengan pajak daripada Tuhan. Pajak. Loh iya pajak, dia itu paling takut sama pajak. Kalau dia nggak bayar pajak, dia akan berlimpah bayar pajaknya luar biasa. Nah, di luar negeri kan gereja minggu barang kan ya kosong. Ono gerejanya tapi gak ono wongi. Iya dikit. Dikit, nggak kayak di kita. Minggu ya orang waktunya kebaktian dia kebaktian. Waktunya dia ke gereja dan penuh. Iya penuh, selalu penuh. Malah COVID nggak boleh penuh, ngamuk-ngamuk. Ibadah kok nggak boleh. Nah, kalau di sana enggak. Saya tanya apa? Tuhan nggak takut. Takutnya karena pajak. Apa? Gambar apa didenda terus lah. Bisa diusir. Kalau di Indonesia kan enggak. Kita takut pada Sang Pencipta. Karena kalau kita. Ya itulah kebudayaan tadi, diperlukan orang-orang yang menang Putri Indonesia yang menurutku diperlukan orang-orang yang masih memegang teguh adat ketimuran. Gitu. Boleh ada Barat influence gitu, tapi kita ya gimana aku ya takutnya masih sama Tuhan gitu, bukan yang kebarat-baratan banget, dan aku masih punya adat ketimuran. Itu dia. Waktu masuk Jakarta Putri Indonesia yang membimbing siapa waktu itu? Ada bimbingan nggak dari yayasan? Dari Jawa Timur ada? Sport dari Jawa Timur? Oh, kalau udah jadi Putri Indonesia pemenang itu milik yayasan Ya gitu, udah ya? Milik yayasan dan dikasih apartemen, terus habis gitu ya udah di situ, terus nanti ada kantor yayasan Putri Indonesia itu nanti ke sana misalnya dibimbing kalau tugas tuh harus kayak gini-gini, terus ada training juga, terus habis gitu ya udah hidupnya setahun persiapan Miss Universe, terus tugas gitu aja. Nggak saat finalis, ini kan mesti dikumpulkan ya. Dikumpulkan sebelum tereliminasi. Tentunya kan juga ada briefing apa kan. Setiap hari kan juga harus ada seperti itu. Prosesnya gimana waktu itu? Waktu finalis tuh ada karantina. Karantina kan? 10 hari tuh. 10 hari ya karantina? Nggak boleh ketemu siapa-siapa gitu. Terus habis itu nggak boleh kayak, nggak ada waktu juga lah buat mainan handphone gitu, kayak nggak ada waktu, pokoknya sibuk banget. Dan itu kayak ada trainingnya gitu, Pak.
Jadi kayak ada kelas dan itu yang ngisi itu orang-orang bernama semua lah ya, A-list gitulah, A-list yang ada di Jakarta dan pemerintahan, karena teman-temannya teman-temannya Bu Putri itu kan orang-orang penting gitu. Jadi mereka tuh sangat ini sih berbaik hati lah untuk meluangkan waktu untuk ngisi materi gitu-gitu. Jadi ya itu sangat berkesan dan tuh kesempatannya nggak bisa diulang lagi sih, nggak bisa. Sebelum kesempatan diulang lagi, tapi ini arek-arek 6 Surabaya, arek-arek milenial sing biasa, khususnya yang perempuan ya ini ya, yang perempuan nak pengen dandan, pengen maca, pengen ayu, kocok lali produk LBT ya. Ini goneke produksi arek Surabaya sing menang ngone ning 2012 Putri Indonesia 2014. Coba cek podo ayu kabeh Surabaya. Kita lanjut lagi dengan Putri Indonesia 2014. Kita lihat videonya ya. Nah, tampilan untuk mereka pada saat final. Wah. Indonesia's 8 tahun yang lalu ya. Volcanic eruption late last year. She successfully raised $60,000 to help fund shelters for those displaced by auctioning off her favorite watch. Let's hear it for Indonesia. Masih 21. My name is Elvira Devina Mira. I'm Miss Universe Indonesia 2014. My hobbies are playing piano, and I play classic one. I cannot play pop song because I cannot sing. I would love to work in United Nations because charity and traveling has always been my passion. When I was crowned, I went back to my city, and turns out it's like a volcano eruption in the middle of the night. So when I woke up early in the morning, I opened the window and it was full of ashes there. So I had an auction with my watch and it sold $60,000. And right away I just gave food, shelter, and field library for Indonesia's costume was designed to look like a Buddhist temple. The building of worship promotes spiritual living, which this gorgeous contestant compares to her experience competing at the Miss Universe pageant. Berat banget nih, 20 kilo. Sakit nih. How are you gonna get the costume home? all I can say it will all pay off because it was like 20 kilos. I have to carry 20 kilos all the way back from Indonesia. I have the baggage problem and now it will pay off. That was worth it, that's for sure. Congratulations. And Tina say, Luar biasa. Sampai di Miss Universe ya? Iya. Juara peringkat 15. Wah, luar biasa, kita bangga. Dwi arek Surabaya, wah luar biasa. Dan mereka juga sampai ke tingkat dunia. Pada saat di Putri Indonesia, itu kan tadi saya lihat ada pakaian stylenya itu yang menentukan siapa gitu ya? Sebenarnya sih yang mana dulu nih kalau yang Indonesia Putri Indonesia, yang Putri Indonesia. Yang opening, yang opening number itu yang tadi waktu ngomong Elvira Devina Mira Indonesia itu dari mereka. Jadi ada yang seragam gitu kan, makanya tadi ada yang sama semua. Tapi kalau yang pas catwalk sendiri itu dari kita yang nentuin. Jadi saya maunya kayak gimana, terus habis itu yayasan oh ya ini bagus nih, terus ngasih ke desainer gitu. Ini harus kayak gini. Itu dari kita sendiri sih, Cak. Semua dibiayai sana ya?
sama yayasan ya? Iya. Semua yayasan semua ya? Terus national kostumnya itu dari Jember. National kostum dari Jember? Jember, iya, Jember Fashion Carnival itu, iya. Oh gitu ya. Itu berarti datangan dari Jember sana, dari orang Iya, dari Jember ke Jakarta, dan itu masih harus revisi dulu. Oh, kurang ini, kurang itu. Terus sayapnya ini, sayapnya itu kan 20 kilo tuh. 20 kilo itu ya? 20, terus heelsnya 17 cm. Bayang no, Cak. Dan itu nunggu sebelum perform di panggung, performnya cuma 5 detik. 5 detik? Nunggunya ya Allah, dan itu harus pakai loh. Gitu itu ya? hampir pingsan sih, sampai yang kontestan lain tuh kayak are you okay, terus diambilin apa tuh waktu itu kayak minuman soda gitu kan, pusing soalnya. Terus di backstage tuh kan sempit ya, tapi orang-orang kan semua pakai yang national costume semua, jadi sempit-sempitan. 17 kilo ya? 20 kilo. Heelsnya 17 cm. Performnya memang cuma gini gitu. Selesai. Nunggunya bisa kayak 2 jam dengan pakai itu, terus pakai ininya. Wah, itu perjuangan banget. Dan tapi sakjane aku yakin sih, Cak, aku menang gitu. Ya? Pas ngomong ambe almarhum Mas Dinan Faris gitu, Mas gimana caranya, pokoknya aku mau menang gitu. Ya apa caranya kudu menang. Wes bosen lah Indonesia dengan banyak budaya kayak gini tapi nggak menang gitu loh. Mosok rek culture-nya nggak bisa kita bawa, yang grande, yang megah, akhirnya jadilah ya udah yang grande, yang megah kan Borobudur ya? Borobudur apa maneh? Iya. Borobudur kayak pokoknya aku pengen sing megah gitu, yang orang tuh kayak ngeliat langsung wah ini Indonesia, dalam satu badan ini tuh kayak promo Indonesia yang kayak Indonesia banget gitu. Heritage. Support pada saat final Putri Indonesia dari pemerintah kota sama pemerintah Jawa Timur apa supportnya? Pemerintah kota maupun pemerintah, kan mewakili kotanya Surabaya. Pemerintah kota tuh support yang pasti. Aduh, waktu itu sempet enggak. Masa bilang enggak? Enggak ada support? Oh iya. Masa bilang enggak? Kemarin Sasa juga enggak disupport itu. Hah? Iya. Ya waktu aku pulang itu loh mah, enggak ya? Waktu berangkat enggak disupport ya? Ya cuma pamit. Soan. Enggak disangoni apa-apa, sangoni selamat. Project thank you. Jawa Timur enggak disupport? Provinsi? Enggak ya mah? Bu Risma. Bukarwo ya? Pak D kan waktu itu gubernurnya. Oh enggak, iya Pak Dekarwo yang ininya, tapi yang waktu itu sempat ngasih Bukarwo. Ya, ini pelajaran bagi kita ya. Orang-orang pemerintahan saya nggak di-cut tadi itu. Nggak apa-apa. Jangan dong. Kita kan kemarin si Sasa itu apa? Putri apa kemarin? Dakar lagi terus enggak yang Indonesia itu. Duta baca. Bukan disupport juga, bilang aja nggak apa-apa. Ini kan pelajaran bagi kita. Saya orang pemerintahan ya dah. Loh iki arek Surabaya harus bangga ya disupport lah. Ya, mau support apa yang harus kita support kan begitu. Ini pelajaran bagi kita. Nggak apa-apa. Wong pemerintahan sekarang itu sama dengan Pak Erik, saya terbuka kok. Makanya harus ada masukan, nggak usah ditutup-tutupi, ngapain ditutup-tutupi? Enggak sih, cuma waktu itu takutnya lupa, takutnya bilang iya, ternyata enggak, takutnya bilang enggak, ternyata iya. Mama kan yang ikut kan. Ya, yang penting iki wakili Surabaya iso juara Putri Indonesia. Surabaya kalau nggak salah punya 2 kali ya Putri Indonesia ya, ada undang 2. 3 kali ya? Pertama Putri Rema 2007 Maringono aku, terus Maringono adik kelasku. Adik kelas yang kemarin Uner itu. Hukum, Ayu Maulida. Hukum itu memang gudangnya ya? Gudangnya. Cak Daning ya arek hukum, tak dulu yuk nglibet iku wae. Iya tuh, nglibet arek hukum. Iya. Enggak tahu. Memang hokinya di hukum. Iya. Karena hukum tuh sebenarnya luas kan. Luas ya. Iso jadi apa wae gitu, dan orang hukum pasti iso ngoceh. Iya benar. Karena memang lapo gak bisa ngomong tapi masuk hukum kan. Diplomasinya. Hukum tuh lawyer, argonya nyala kalau dia ngomong gitu. Iya benar. Dan harus diplomasi, gak boleh ngomong sembarangan gitu. Kalau enggak ya klien bisa marah apa-apa gitu. Kan harus omongannya tuh yang berharga orang hukum itu. Nah, bekalnya harus ada, bisa ngomong, bisa apa.
Setelah juara, akhirnya meningkat lagi ke tingkat dunia. Iya. Di Miss kompetisi Universe tahun 2014. 14 Tapi juga itu, ya? Itu 2014, tapi diselenggarakannya tuh 2015 awal. Telat dia. Cuma tetap tulisannya Miss Universe 2014. Karena belum ada kan gitu. Tambah pengalaman mana? Waktu tambah, itu lebih berharga lagi sih. Gaspol namanya? Gaspol. Jadi lebih ini ya, lebih banyak temen, dan temennya tuh seluruh dunia loh, bukan cuma Indonesia doang gitu. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang kalau nggak gara-gara COVID, kita tuh masih ketemu loh komunikasi tiap tahun. Terus? Masih ketemu tiap tahun, masih. Ada gujupannya? Itu dari 2015 kita tuh ada reuni. 2016 itu tiap tahun kita tuh nabung buat biar ketemu. Guyup sih, Ca. Guyup, Ca. Pengalamannya gimana waktu Universe? Pengalamannya tuh kan pasti banyak orang yang nakut-nakutin ya. Iya. Pro dan kontra di Indonesia. Iya, terus kayak pasti tuh jahat-jahat tuh cewek-ceweknya, ganas-ganas tuh pasti ntar kamu dirobek lah bajunya, terus ditumpahin kopi. Hah, masa sih gitu? Kayak ya pasti kan kayak gitu. Terus habis itu iya ntar kalau misalnya kamu ini itu kan dulu zamannya Donald Trump. Donald Trump centil-centil, genit-genit, hati-hati ya gitu-gitu. Kayak masa sih gitu. Tapi alhamdulillah tahunku ya nggak tahu ya hoki atau gimana ya. Kontestan lain tuh nggak ono biasa-biasa aja ya, malah baik juga. Banget, malah kompak guyup gitu kan. Nggak ada tuh yang dirobek tasnya, yang dicuri bajunya apa ya. Memang ini sih hoki-hokian ya. Aku dapet roommate-nya yang juga waktu itu sama Miss India gitu. Jadi dan cocok juga gitu. Jadi tapi ya it was fine, it was fun. Jadi kayak nggak ada tuh yang selek-selekan tuh nggak ada ya. Itu juga di karantina? Di karantina. Berapa hari? Sekitar 3 mingguan. Wah, lama ya karantinanya? Lama. Itu menurutku tuh kayaknya karantina terlama dan terakhir terlama. Terakhir terlama. Banyak pelajaran internasional yang didapatkan. Banyak banget. Lebih ke kayak gimana kita cara membawa diri di negeri orang dengan budaya yang beda, tapi kita tetap harus mempertahankan budaya kita dan tidak kebawa arus. Itu sih pelajaran berharga. Jadi kita kan juga di sana kan pakai bikini kan, gitu. Terus ada photoshoot, ada jalan di panggung pakai bikini. Itu kan budaya bukan budaya kita, gitu kan. Tapi gimana ya, kalau ikut Miss Universe ya memang itu gitu. Karena standar internasional seperti itu. Iya, karena seperti itu ya. Kalau nggak mau jangan ikut Miss Universe gitu kan. Tapi kan aku yang mau gitu. Jadi aku harus beradaptasi. Tapi bukan berarti itu jadi kayak ya udah syaratnya ya pas untuk syarat saat itu juga. Tapi kalau di luar itu ya aku nggak gitu. Terus habis gitu ngomong tuh pakai bahasa Inggris tuh lama-lama kesel loh, Cak. Kesel terus bahasa Inggrisnya ngewes. Tapi kan kudu sing bener terus gitu kan. Kan kalau pakai bahasa Inggris tuh, dan bahasa Inggris is not my first language gitu loh. First language itu bahasa Surabaya. Itu mah nggak usah pakai translate gitu kan. Kalau bahasa Inggris kan masih kayak aduh gimana ya gitu, lama-lama capek gitu kan. Terus habis itu kita juga padet jam 5 tuh bangun, make up dewe, ngerli rambut dewe gitu, nggak ono iku make up artis itu nggak ada gitu. Dan kita harus keluar kamar jam 7 udah on time, sarapan tuh udah cantik, udah pakai baju cantik sampai jam 1 acara gitu ya. Dan itu jet lag, itu di Amerika. Jet lag ya. Itu di Amerika loh, beda waktu 12 jam. Dan kita masih harus senyum, itu sih yang susah, senyum, nggak boleh kelihatan capek, harus seger. Terus habis itu ikutin acara ini, promosi sponsor-sponsornya itu kan, tuh kesel, Cak. Tapi boleh ya, bawa makanan dari Indonesia boleh? Biasanya waktu itu bawa abon, bawa rendang gitu, sambal burudi, bang gowo, Cak. Gowo sambal burudi. Soalnya kadang tuh kayak misalnya sarapan gitu kan, tapi juga harus diet kan gitu. Kadang tuh kayak anyep gitu loh.
makanannya itu kayak anyep gitu, kayak ya udahlah akhirnya dikasih sambal titik gitu. Kan kudu diet juga, nggak boleh loss gitu. Itu waktu karantina kan mungkin ada istirahat, kumpul-kumpul sesama universitas juga ada juga ya. Iya. Cerita-cerita negara masing-masing, cerita-cerita. Oh gitu ya. Pastilah cerita di negaranya tuh waktu itu Prancis tuh lagi ada yang itu loh, bom itu. Itu wah itu lagi heboh juga tuh Prancis, terus pasti ditanya-tanyain gitu-gitu kan. Terus Indonesia aman ya gitu. Iya. Teroris lagi itu kan lagi banyak Indonesia juga. Terus waktu itu yang ada penembakan juga kan, yang penembakan random di kafe itu loh. Iya, yang di Jakarta di Starbucks itu. Pokoknya adalah itu. Kita saling sharing, nggak cuma kebudayaan aja, tapi kayak politik yang ada waktu itu kayak gimana sih negaramu gitu, ini benar nggak sih gitu. Benar nggak sih? Katanya orang-orang ya ini sesama universitas yang sudah berpikiran internasional, benar nggak sih Indonesia itu kok lebih terkenal Bali ya? Benar nggak kalau di sesama? Emang benar sih, bener, emang ya? Sebenarnya tuh benar gitu. Sebenarnya benar, dan bahkan banyak orang itu yang nggak nyangka bahwa Bali is actually in Indonesia. Kayak, yo Bali is in Indonesia. Some of them tuh kayak, oh really gitu. I thought it's karena beda banget dengan ketika udah di Bali gitu. Dan ketika ke let's say Jakarta aja gitu. Beda ya? Itu vibes-nya udah beda dan aku nggak nyalain mereka kalau misalnya berdasarkan ya salah sendiri nggak lihat peta gitu kan ya, terus lu masuk itu imigrasi apa gitu kalau nggak Indonesia gitu. Stempelnya. Iya makanya ya itu, tapi kalau mereka cuma berpatokan sama vibes dan lingkungan gitu memang sangat berbeda jauh gitu, karena Bali itu lebih ke terbuka untuk kayak budaya asing juga. Gitu, nggak yang sangat rapat gitu kan. Terus dia kan banyak dianugerahi dengan pantai, terus dan welcome. Iya, dan welcome itu jadi lebih kalau misalnya anak pantai itu kan kayak kesannya lebih kayak layback tuh kayak lebih santai gitu loh. Jiwa-jiwanya lebih kayak ya udah nyantai. Kalau Jakarta mungkin Jakarta atau Surabaya kan lebih kayak metropolitan banget, jadi kayak kerja gitu. Masih banyak yang ganggu. Iya, ibarat kalau di Amerika tuh Jakarta itu New York-nya. Kalau Bali itu lebih ke LA. Lebih ke LA kayak yang orang-orangnya tuh di mana tuh santai, nggak rude gitu, yang kayak and then ya semua aktivitas internasional tuh ada di Bali lah gitu. Ya. Rata-rata yang ikut di sana itu juga Indonesia masih dipertanyakan ya mereka. Mana sih Indonesia itu? Kalau dipertanyakan sih enggak, karena mereka actually most of them udah pernah ke Bali loh. Udah pernah ke Bali. Oh, rata-rata gitu ya. Dan even mereka kalau ke Bali udah selesai Miss Universe itu mereka ke Bali sama keluarganya atau sama pacarnya, itu mereka pasti ngontak aku. Kayak I'm in Bali gitu, can you come gitu, like just to see gitu. And ya udah kita kayak having fun aja. Dan mereka tuh sering ke Bali sendiri gitu. Karena ada yang sampai tinggal waktu COVID tuh sampai tinggal berbulan-bulan di Bali karena kejebak gitu. Sebelum kita lanjut, kita break dulu. Terakhir. Halo arek-arek Surabaya, aku Ning Elvira. Ojo lali yo lek ape ayu, lek sate maca sing ayu. Ojo lali gawe produkku yaitu Elf Beauty Clay Mask. Lanjut mana? Get no wis pokoknya sama Ning Elvira. Ning, ini menyambut Hari Kartini. Ning ini kan Kartini masa kini yang sudah bisa mencapai satu sukses. Cadang Ning di Putri Indonesia, di kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang mana ini adalah suatu gambaran bahwa yang namanya Kartini sekarang itu kan beda dengan Kartini yang dulu. Itu Kartini yang mereka telah benar-benar berjasa bagi kaum wanita. Sekarang ini juga banyak Kartini-Kartini yang melanjutkan. Ada kayak Bu Risma, ada kayak Bu Sri Wayuni,
Avianti, gitu. Naswa Siap, Susi, Sri Mulyani. Gambarannya gimana? Sekarang Kartini yang sekarang ini seperti apa sebenarnya yang dengan adanya suatu media sosial yang kayak begini? Kartini masa kini itu sekarang ya wanita-wanita hebat. Yes. Yang menurut aku tuh wanita hebat Kartini masa kini adalah wanita yang independen dan selalu thinking outside the box. Itu. Karena ibu Kartini sendiri kan dulu zamannya sumur kasur dapur, dia nggak mau. Dia mau independen, dia mau outside the box. Gimana caranya perempuan ini bisa baca? Pada saat outside the box kan, pada saat sumur kasur dapur. Betul. Itu cuma dia loh, cuma beliau yang memikir, kok ada pikiran kayak gitu. Oke, kalau gitu saya tak membaca puisi untuk Kartini yang masa lampau. Terima kasih Ibu kita Kartini. Karya Erika Gesila. Mari sejenak kita renungkan sebuah kisah tentang seorang Kartini di zaman penjajah. Di tengah kekayaan, ia hidup di kesederhanaan, memberikan warisan perjuangan. Perempuan bukan barang pingitan yang harus sebatas rumah dan halaman. Perempuan bukan barang murahan yang hidup sebatas kamar pendek dengan desahan. Perempuan bukan hidup di dapur yang masak hanya nasi dan sayur. Perempuan bukan pula barang hiasan yang hidup sebatas acara peresmian. Perempuan bukan hidup dalam semak yang hanya hamil kemudian beranak. Perempuan haruslah berpendidikan, bukan kumbangan kebodohan. Walau perempuan berbeda dari fisik dan tekstur kata, tapi perempuan harus punya kebebasan seperti kaum pria yang punya kesempatan. Perempuan kini tak hanya memasak nasi, ia pun bebas berkreasi, kreatif, penuh percaya diri. Terima kasih. Benar apa yang dikatakan Ning tadi. Perempuan bukan cuma di dapur, sumur kasur dapur. Bukan kasur sumur. Mereka sekarang ini emansipasinya berkat RA Kartini. Mereka mempunyai suatu pandangan yang luas. Mereka berkarya, berinovasi, mandiri. Bahkan perempuan juga diperhitungkan mendapat porsi yang sama. Suatu contoh adalah untuk caleg saja batas minimal kota perempuan 30%. Kalau dulu perempuan itu pasti dikasih nomor yang paling tengah kalau nggak buncit. Nah, tapi sekarang enggak. Perempuan paling tidak nomor 3 minimal, dan itu suatu ketetapan undang-undang. Dan kotanya juga harus 30%. Makanya sekarang ini ada perempuan-perempuan hebat, wanita-wanita hebat seperti kayak Wali Kota Surabaya Bu Tri Risma Marini. Mereka pertama kali Wali Kota perempuan Surabaya. Bu Risma. Begitu juga ada Bu Sri Mulyani, ada Bu Puji Astuti, ada Mbak Naswa Siap, Bunda Ana, ada Fanti. Bunda Ana, ada Bu Agustini. Semua ini adalah perempuan-perempuan hebat, termasuk yang di depan saya ini adalah perempuan hebat, anak Surabaya Jawa ini. Gimana nggak hebat? Wakili Surabaya sampai internasional. Kita bangga sebagai kepala daerah, dan mudah-mudahan banyak perempuan-perempuan lagi yang akan menjadi perwakilan Surabaya di kancah internasional, mengikuti jejak kakaknya ini. Ini adalah wanita hebat yang sekarang ini kita punya.
Neng, kegiatannya sekarang apa? Sekarang sih lagi fokus bisnis. Iya. Produknya ya nih ya? Iya, skincare, nggak jauh-jauh dari health and beauty. Ya. Di Surabaya ada showroomnya atau? Oh, kita masih online waktu Online itu ya? 2019 kan, 2019 Cak, bikinnya ya? tuh karena iseng gitu. Iseng aja pengen coba bisnis gitu kan. Juga terinspirasi dari Mustika Ratu ya sebenarnya kan gitu. Yes. Karena mereka lah yang mengajari cara untuk apa namanya secara tidak langsung mengajari cara berbisnis, terinspirasi gitu. Jadi inilah keluarlah produk sendiri gitu. Pertama itu cuma masker gitu. Terus lama-lama kok orang banyak yang suka, seneng, diterima gitu. Padahal aku ya sebenarnya nggak berharap apa-apa sih, kayak nggak berharap tiba-tiba gede gitu, nggak gitu. Tapi pas orang-orang sendiri yang ngomong, Mbak, kan dipanggil mbaknya gitu, mbaknya ini apik loh maskernya gitu, langsung pada beli gitu. Malah sekarang pada ini ya, pada kayak kalau nggak pakai maskerku besok nggak pede gitu. Pada tes-tesnya review pada begitu semua. Aku ya seneng kan, Cak, di apa ada testi orang yang ternyata tuh bermanfaat, produkku tuh ternyata bermanfaat gitu. Sebenarnya bukan esensinya tuh bukan produkku laris gitu ya. Bukan, tapi kayak ternyata apa yang aku bikin itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu yang rasaku ada kepuasan. Iya, kepuasan dewe gitu loh. Beda gitu sama kalau misalnya pengen cepat sogeh, pengen laris gitu. Enggak, itu ya udah duit gitu. Tapi kalau ini kayak ibarat kayak dokter nyembuhin pasien gitu, gimana sih gitu. Ada satu kepuasan tersendiri. Kepuasan batin gitu. Selain itu? Sekarang sih juga belajar jadi DJ. Oh gitu ya? Kan outside the box. Oh, outside the box, iya. Baru pertama kalinya nih kayaknya Putri Indonesia jadi DJ gitu. Tapi DJ-nya ini bukan DJ yang kayak DJ seksi atau kayak gimana. Aku malah kalau manggung tuh nggak pernah pakai baju seksi gitu. Itu selalu ketutup gitu. Karena kecintaanku terhadap musik dan karena COVID. Jadi bisa nyanyi dong? Nggak iso. Belum tahu bisa nyanyi apa enggak karena belum pernah dicoba secara profesionali gitu. Tapi untuk saat ini sih belum pernah. Tapi dulu memang kecil main piano. Jadi nggak tone deaf gitu. Jadi nggak buta musik, suara, buta musik gitu. Jadi karena COVID kan tuh banyak yang ditutup itu tempat-tempat gitu kan. Ya wes lah, main dewe aja gitu, nyewa alat gitu-gitu, belajar sendiri. Ternyata bisa gitu. Otodidak ya belajarnya? Pertama tuh kayak belajar sendiri, otodidak. Terus habis itu kayaknya kalau mau cepet bisa itu manggil guru gitu. Ada guru cewek juga, perempuan hebat. Ini geng perempuan hebat gitu kan. Cewek udah berkarir namanya Ninda gitu. Udah berkarir di ibu kota lama, terus pernah sampai nge-DJ di luar negeri juga gitu. Jadi sama-sama perempuan nih. Akhirnya sekarang ya kita suka duet bareng gitu ya. Jadi double trouble gitu. Ini wanita hebat yang tentunya apa yang menjadi impiannya, cita-citanya semua bisa terlewati, dan mudah-mudahan banyak sekali wanita-wanita Indonesia khususnya kota Surabaya yang mengikuti. Jadi yang terakhir nih, pesan-pesan mantan, jangan bilang mantan. Jadi anak-anak yang sudah pernah mengikuti jadi finalis Neng atau finalis Putri Indonesia, pesan-pesannya terhadap mereka apa kira-kira? Pesan-pesannya yang pastinya jangan pernah takut kalah gitu. Menang kalah itu urusan belakang. Biasanya kan anak-anak pada kayak kalau aku nggak menang gitu. Jangan pernah takut kalah. Just be yourself aja, berani. Apapun itu udah pasrah aja hasil akhir. Yang penting berusaha dan kamu harus jadi be the best version of yourself gitu. Jangan jadi orang lain demi ikut kompetisi itu, tapi jadilah diri kamu sendiri and be the best version of yourself. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Cak Ji. Iya, jadi banyak sekali pengalaman yang kita dapat dari berbagai macam narasumber, dari mulai yang jenenge sego bungkusannya Cak Mis tak undang yang kene ya toh. Mulai dari Pak Dahlan,
mulai dari pemain-pemain sepak bola Persibaya, variatif semua. Artinya apa? Kita bisa berbagi pengalaman, kita bisa memberikan satu informasi, kita juga bisa mempromosikan UMKM Kota Surabaya melalui medsos saya, dan ini adalah suatu hal yang cukup baik bagi kepala-kepala daerah yang lainnya. Di zaman sosial media kita harus ikuti. Terima kasih, ketemu dengan Jagongan Surabaya.